Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi bi ni'matihi tatimmus salihat wa tunalu bihi al-ghayat wal barakat. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para sahabat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kita kali ini adapun tema yang akan kita angkat tentang kebaikan menyegerakan berbuka. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang berpuasa ada saat-saat yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan kepadanya. Karena orang-orang yang berpuasa adalah merupakan bagian dari perbuatan orang-orang yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman untuk berpuasa, maka Allah percayakan bahwasanya yang mampu melakukan ibadah puasanya adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ciri perbuatan orang yang beriman itu adalah Allah katakan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang bersegera, berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Wa hum laha sabiqun. Dan mereka untuk kebaikan itu senantiasa menjadi orang yang terdepan. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, di antara kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan kepada orang-orang yang beriman, khususnya kepada orang yang berpuasa, adalah menyegerakan berbuka. Dan ini ada satu kebaikan yang sangat luar biasa. Berdasarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan masuk dalam riwayat Bukhari Muslim, hadis ini muttafaq alaih, dari sahabat Nabi Sahal bin Sa'ad, Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia senantiasa dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan kebaikan di sini, al-khair di sini adalah kebaikan, keberkahan. Dan termasuk kebaikan itu berupa kenyamanan, ketenangan, kedamaian, ketenteraman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya orang yang menyegerakan berbuka adalah orang yang mendapatkan kebaikan. Dan di antara kebaikan itu, dalam hadis yang lain disampaikan Rasulullah, itu menjadi hamba Allah yang paling Allah cintai. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, Allah meridainya, Rasulullah mengatakan, ahabbu ibadi ilayya a'jalahum fitran. Hambaku yang paling aku cintai, di antara mereka ada yang menyegerakan berbuka. Maka orang yang menyegerakan buka ketika saatnya, tiba waktunya, yaitu ketika dia melihat matahari sudah terbenam dan dia tidak lagi melakukan aktivitas yang lain kecuali hanya fokus untuk berbuka, maka orang ini adalah termasuk hamba-hamba Allah yang Allah cintai, hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebaikan. Ketika Allah mencintai seorang hambanya, ini sangatlah luar biasa, karena tidak gampang mendapatkan cinta Allah. Tapi ternyata untuk mendapatkan itu adalah bagi orang yang mampu, yang membiasakan dirinya
ketika berbuka, ketika dia berpuasa, menyegerakan bukanya saat waktu tiba tentunya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk kebaikan ini adalah yaitu adanya keinginan kita untuk mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan berbuka atau menyegerakan berbuka. Dan ini merupakan bagian dari kebiasaan Rasulullah. Maka ketika kita melakukan ini, maka kita termasuk orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan dalam sebuah riwayat dari Abu Darda, Allah meridainya, asar ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Abu Darda mengatakan ada 3 yang merupakan akhlak kenabian. Yang pertama adalah ta'jilul fitr, yaitu menyegerakan berbuka. Yang kedua, ta'khir sahur, mengakhirkan sahur. Yang ketiga, wada'ul yamin ala shimal fi shalah, yaitu ketika salat menaruh tangan kanan di atas tangan kiri. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak kenabian itu kata Abu Darda ada 3. Dan di antara yang 3 ini disebutkan yaitu ta'jilus fitr, yaitu menyegerakan waktu berbuka di saat ketika masuk waktu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang menjadi kebaikan di sini? Yaitu menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka kebiasaannya adalah mengakhirkan buka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yazalu din zahiran ma'ajal an-nas al-fitr. Lianna al-yahud wan-nasara yuakhiruna fitrahum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam ini akan senantiasa unggul, akan senantiasa menang. Selagi manusia, selagi orang-orang yang beriman, selagi orang Islam menyegerakan berbuka. Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka mengakhirkan buka. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah larangan bagi kita menyerupai kebiasaan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Maka mari kita selisih kebiasaan mereka, yaitu mereka yang membiasakan mengakhirkan buka, menyegerakan sahur, dan maka kita selisih itu dengan cara apa? Menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur tentu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka poin-poin inilah yang menjadi kenapa pentingnya kita menyegerakan waktu ketika saat masuk waktu berbuka, maka segeralah kita berbuka. Jangan kita beraktivitas yang lain lagi. Jangan kita lalai lagi. Atau mungkin ada aktivitas yang bermanfaat, tapi sudah saatnya berbuka, kita berbuka. Ada sebagian dari kita mungkin ketika masuk waktu berbuka, dia lebih banyak asik, sibuk dengan ngabuburit katanya saat ini. Atau mungkin dia asik menonton televisi, sinetron-sinetron. Atau mungkin ada yang mengaji, padahal waktu sudah masuk untuk berbuka. Maka tentu, saudara-saudara, kebaikan yang dimaksud di sini adalah kebaikan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi orang yang berpuasa, yaitu jangan lagi melama-lamakan puasanya, tapi ketika masuk waktu berbuka, maka berbuka dengan segera. Dan untuk berbuka ini, saudara-saudara, para ulama sepakat yaitu berpatokan kepada matahari. Jika matahari sudah terbenam, maka silakan berbuka. Atau ada yang memberitahukan kepada kita, seperti azan dikumandangkan, atau mungkin sirine dibunyikan, dan segala macam ada tanda-tanda. Maka ketika kita mendengar itu, pasti dalam suatu daerah mungkin kebiasaannya ada sirine atau azan dikumandangkan atau apalah namanya, maka segerakanlah berbuka. Jangan lagi kita bermain-main, jangan kita aksik dengan kesibukan-kesibukan yang lain, agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan tadi. Dan tentu ini tidak berlaku kepada orang yang pertama dia meyakini belum terbenamnya matahari, belum masuknya waktu, maka jangan berbuka, haram hukumnya. Yang kedua, orang yang betul-betul dia tidak melihat matahari itu belum terbenam,
Dan yang ketiga, orang yang bimbang, yang ragu antara masuk waktu berbuka atau belum, maka dianggap belum masuk waktu. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk tentu patokan kita waktu masuk berbuka, maka sudah ada tanda-tanda apakah itu di negeri kita ini ada yang namanya jadwal uh, waktu Ramadan umpamanya, maka silakan dicek kapan waktu masuknya itu. Tapi kalau kita ingin berpatokan kepada terbenam matahari, maka silakan. Atau ada azan atau ada bunyi-bunyi yang lain yang ditandakan kepada kita atau yang dibunyikan yang kita dengar. Mudah-mudahan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu memanfaatkan waktu-waktu ini untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang yang terbaik juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan, dan kita akhiri dengan mengucapkan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.